Hey Taurus, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Taurus, kalian welcome to join karena energi kita suka ketukar. Jadi pesannya bisa jadi buat kalian juga ya. Kalau nggak sesuai atau kalau nggak resonates, gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand. 3 kartu aja untuk mengetahui apa yang terjadi pada Taurus di bulan Juli. 3 kartu aja please. Apa yang terjadi pada Taurus di Hearts, kontrak, ring maksudnya, dice, dice, alam bawah sadar, stairs. Nih, apa yo dibuka nggak ya? Shit. Oke, jantung bacaan kalian ring, komitmen, kontrak, deal, kerjasama, ikatan, pembayaran. Itu jantung bacaan kalian. Ini tentang dua hati yang bertemu. Hearts, yang kalian lagi gambling. Merit nggak ya gitu. Merit nggak ya, atau cerai nggak ya, atau ya kalian punya pilihan. The stairs, kalian lagi dihadapkan pada pilihan. Apa yang kalian ingin lakukan dengan kontrak, komitmen, deal ini. Tapi yang jelas ini klop. Dan dengan ini kartu lebihnya ini kartu bonus ya buat Taurus. Ini journey, proses, jalanin aja kali ya. Jalanin aja. Semua akan stabil pada waktunya. Kebimbangan itu. Anyway, gue langsung aja ke Lucky Tarot ya. Lucky Tarot seperti biasa 12 kartu, 12 zodiak, 12 rumah astrologi ya. Karena gue lagi bacain Taurus, jadi rumah pertama adalah rumahnya Taurus. Belum tentu gue bacain semuanya 12 kartu itu ya. Hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi bulan Juli aja yang gue baca ya. Anyway, dengan segala perubahan energi yang ada di bulan Juli, apa dampaknya dalam segala aspek kehidupan Taurus? Bisa aja dulu. Wow. Rumah pertama The Lovers. Rumah kedua The Magician. Rumah ketiga The Temperance. Rumah keempat The Moon. Rumah kelima Judgment. Rumah keenam The Empress. Rumah ketujuh High Priestess. Rumah ke-8 The Emperor.
Rumah ke-9 The Tower. Rumah ke-10 The Hangman. Rumah ke-11 The Wheel of Fortune. Rumah ke-12 The Chariot. Under the Deck, wow, Death. Okay. Gue mulai dari tanggal 28 Juni ya. New Moon di Cancer bersanding dengan Black Moon di Lilith asteroid di Cancer. Bersamaan juga square, yaitu konflik atau clash dengan Jupiter di Aries. Nah, New Moon seperti juga Full Moon, dampak energinya kita bisa ngerasain itu selama 2 minggu, masing-masing 2 minggu gitu. Nah, New Moon itu konotasinya adalah new beginning, permulaan awal. Karena Moon adalah ruler planetnya Cancer, jadi sangat emosional. Cancer itu elemen air, jadi dia sangat emosional. Dan Black Moon Lilith, walaupun dia asteroid ya, Black Moon Lilith itu adalah hal-hal sisi emosional yang kita nggak mau terima, kita nggak suka, kita pengen lupain, kita nggak terima. Dan di situ ada pemberontakan. Jadi lebih sifatnya kayak kalian ingin memulai sesuatu karena kalian sudah capek gitu diperlakukan seperti ini, atau kalian udah capek dengan situasi kalian sendiri, jadi ada pemberontakan gitu ya. Cancer buat Taurus itu ada di rumah ketiga. Ouch. Di rumah ketiga itu rumah originalnya Merkuri. Dan di rumah ketiga itu tentang mindset, persepsi, tentang komunikasi kita dengan lingkungan terdekat kita, tentang hubungan kalian dengan kakak, adik ya, tentang segala edukasi, pengetahuan, wawasan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, dan higher learning juga local travel. Kalian dapat Temperance. Temperance ini healing. Kalian lagi persepsi kalian, mindset kalian ya, bahkan cara kalian berkomunikasi itu lagi healing. Kalian mencoba untuk melepaskan ya. Kalian mencoba untuk bersabar, untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan lama dalam berpikir atau berpersepsi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kalian mencoba untuk menanggalkan, melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Ini energi Taurus ini energi Sagittarius itu untuk melampaui batas-batas kita sendiri. Jadi kalian diminta healingnya kalian tuh mendapatkan kesadaran kalian sendiri, bukan di sini bersabar dengan proses healing kalian sendiri. Itu maksudnya bukan bersabar dengan waktu, tapi bersabar untuk mencapai kesadaran kalian yang lebih tinggi, yaitu kebebasan itu sendiri dari batasan-batasan yang selama ini mengekang kalian. Ya gue nggak bisa kayak gitu karena gue nggak kayak gitu. Ya kan gue biasanya gini-gini karena gue tahu gue gini. Emang siapa yang bilang lo nggak bisa? Kalau nggak diri kita sendiri yang ngomong nggak bisa. Ayo. Kita tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah membatasi diri kita sendiri. Ya gue nggak bisa, gue nggak suka gini.
belum dicoba, belum diiniin gitu kan. Karena mungkin kita belum pernah tahu, jadi hal-hal yang nggak biasa ya, hal-hal yang asing, hal-hal yang baru itu namanya cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu di terminologi psikologi ya, di term psikologi itu adalah penolakan hal-hal terhadap secara psikis, penolakan akan hal-hal yang sifatnya asing, nggak biasanya. Oh sini langsung keras, shoot gitu. Ya itu emang biasanya wataknya agak-agak wataknya Taurus itu. Yang gue tahu begini, di luar itu gue nggak mau tahu, gue nggak mau terima, pokoknya kayak gini di gue. Stubborn, keras kepala, ouch. Di rumah yang ini karena ini energi Sagittarius, di rumah Sagittarius ya, itu ada di rumah ke-8. Di rumah ke-8 itu adalah bagaimana kalian berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama atau hal-hal dalam kebersamaan, entah itu properti, entah itu finansial, entah itu ideologi, entah itu asuransi, pajak ya. Termasuk rumah ke-8 itu juga kontrol, power, mistis, hal-hal yang mistis, tabu, seks, intimacy, itu rumah ke-8 semua. Ya, rumah Sagittarius buat Taurus itu ada di situ di rumah ke-8, yang mana di rumah ke-8 kalian dapat The Emperor. Wow. The Emperor ya, The Emperor tuh keren, dia leader, entrepreneur. Dia tahu kalau dia punya kuasa dan kendali akan hidup dan nasibnya sendiri. Dia leader. Ini energi Aries. Energi Aries. Nah, tapi jeleknya The Emperor, The Emperor itu dia pemalas. Dia suka ngatur, dia nggak mau gerak. Bagusnya ya kalau didelegasiin sesuai. Tapi di rumah ke-8 dengan energi The Emperor, jadi kayak control freak, sukanya ngatur orang. Ouch. Ini energi Aries. Di rumahnya Aries buat Taurus itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang hal-hal yang sifatnya tidak terdefinisi, tentang hal-hal yang kasat mata, tentang hal-hal yang spiritual, tentang alam bawah sadar, tentang karma. Dan di rumahnya Aries juga ada Jupiter. Jupiter dan New Moon sama bersanding dengan Lilith juga konflik dengan Jupiter di Aries. Nah, rumah ke-12 Aries di rumah ke-12 kalian itu tentang spiritual dan alam bawah sadar kalian sendiri, tentang kegelapan, hal-hal yang sifatnya buruk atau hal-hal yang sifatnya gelap, bahkan terisolasi ya. Di rumahnya Aries kalian dapat The Chariot. Selama kalian mampu menguasai sisi gelap dan sisi terang kalian akan mampu menguasai diri kalian sendiri, menang melawan diri kalian sendiri, dan moving forward dari apapun kegelapan situasi kalian. Ini energi Cancer, balik lagi ke New Moon di Cancer. Persepsi kalian sendiri akan yang sudah kebiasaan lama. Untuk menjadi yang lebih baik. Nggak ada salahnya mencoba hal-hal yang baru. Right?
menerima yang asing, menerima yang baru, yang tidak biasanya, menghargai perbedaan. Tanggal 4 ya, Mars masuk ke Taurus meninggalkan Aries, dan Merkuri masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Mars di Taurus itu karakteristiknya agak-agak keras kepala ya. Taurus tuh paling terkenal paling keras kepala. Mars di Taurus itu juga punya determinasi yang tinggi untuk mencapai nilai-nilai yang dipegang, prinsip-prinsipnya, karena dia komit. Mars di Taurus ya, Taurus kan rumah pertama kalian ya. Taurus meninggalkan Aries ya, mungkin kalian sudah melewati ini ya, kalian sudah mampu menguasai, mengendalikan sisi gelap dan terang dari dalam diri kalian sendiri, alam bawah sadar kalian sendiri. Kalian sudah bisa sadari bahkan karma kalian sendiri ya. Mars masuk ke Taurus, rumah pertama itu tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri, tentang citra diri kalian ya. Kalian dapat the lovers, kalian punya pilihan untuk membangun citra diri kalian sendiri ya. Di sini gambarnya bercermin, apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri kita lakukan pada orang lain, apapun yang kita lakukan pada orang lain kita lakukan pada diri kita sendiri. Energi itu netral, apa yang ada di dalam tercermin keluar, yang di luar itu mencerminkan yang di dalam. As above, so below. As within, so without. Apapun yang di dalam, begitu juga di luar. Apapun yang di atas, terjadi juga di bawah. Energinya ya. Mars di Taurus, buat Taurus ya, nilai-nilai dari citra diri yang bagaimana yang kalian ingin bentuk, kalian punya pilihan. Ini energi Gemini by the way ya, energi Gemini. Gemini buat Taurus itu di rumah kedua, nilai, lagi-lagi nilai, balik lagi ke Taurus ya, nilai. Rumah kedua itu rumah originalnya Taurus. Jadi rumah kedua itu tentang bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian menghargai ya, apapun yang berharga buat kalian, entah itu penghasilan, entah itu properti, entah itu keluarga, entah itu anak ya, apapun itu ada di rumah kedua. Jadi bagaimana kalian bercermin menilai diri kalian sendiri. Kalau kalian di rumah kedua kalian tuh di rumah Gemini, ini energi Gemini. Di rumah Gemini kalian ada The Magician, energi Merkuri. Kalian sanggup mewujudkan nilai-nilai yang kalian memang pegang. Keren. Merkuri masuk ke Cancer bersamaan dengan Mars masuk ke Taurus, Merkuri masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Ini energi Magician, ini energi Merkuri. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, pengetahuan ya, pengalaman, edukasi yang kalian dapatkan hingga kecil hingga saat ini. Juga tentang bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian mengkomunikasikan nilai-nilai yang kalian pegang, bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi diri kalian sendiri, bahkan mencintai diri kalian sendiri. Komitmen kalian terhadap apapun itu. Masuk ke Cancer, Temperance lagi, healing. Dari yang biasanya, dari apapun yang kita tahu. Bisa nggak kita nggak tahu? Bisa nggak kita melepaskan apapun yang kita tahu? Jadi pelajar lagi, karena ini energi Sagittarius. Sagittarius itu student for life. Belajar itu nggak ada hentinya. Bahkan seorang profesor pun kalau nggak belajar dari student ya,
dia nggak akan nambah pengetahuannya. Energi itu sifatnya bolak-balik gitu, dual, dua arah. dengan Merkuri di sini Merkuri di rumah ketiga ya, Merkuri di rumah ketiga, yang mana rumah ketiga itu adalah Cancer ya, Cancer itu adalah emosional ya, emosional. Jadi sekarang pertanyaannya adalah tahu merasa atau merasa tahu ya. Tahu nggak kalian merasa atau kalian sudah merasa tahu? Beda loh. Tahu rasanya kayak gimana atau kalian hanya nebak-nebak aja, rasa-rasanya gue tahu deh. Dan sadarin dengan energi Merkuri di Cancer ya, persepsi kita, mindset kita, komunikasi kita itu terkondisikan sangat dengan sisi emosional kita. Oke. Jadi healing buat Taurus. Oke. Berat. tanggal 13 full moon di Capricorn. Full moon di Capricorn. Purnama di Capricorn itu konotasinya adalah ending dan closure. Nggak selalu jelek ya ending dan closure itu. Di Capricorn buat Taurus. Capricorn itu rumah ke-9 buat Taurus ya, rumah ke-9 itu tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, yang nggak biasanya, yang baru ya. Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu geografi atau emosional ya. Juga tentang higher learning, terlebih tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan diri kita sendiri. Capricorn di rumah ke-9 itu tentang itu semua. Dan di Capricorn itu ada Pluto. Pluto itu planet transformasi. Dan di rumahnya Capricorn kalian dapat The Tower. Suatu perubahan yang sifatnya shocking, mendadak, ngagetin ya. Mungkin kalian bikin orang lain tercengang dengan perubahan-perubahan kalian, atau ya kalian dibuat tercengang dengan perubahan-perubahan yang ada. Ini energi Mars, by the way. Mars ada di Taurus, bercermin. Apa yang kalian ingin wujudkan? Nilai yang bagaimana kalian ingin realisasikan? Oke, tanggal, kalaupun kalian harus ya, kayaknya sih kalian harus meninggalkan cara berpikir yang lama. Dan memang cognitive dissonance itu ya layaknya kepala ya, layaknya kepala. Kalau udah penuh dengan pengetahuan yang kita tahu, kita sulit tuh akan menerima informasi-informasi baru ya. Apalagi yang di luar kapasitas kita. Ada saatnya untuk unlearning. Oh ternyata gue nggak tahu. Untuk belajar bilang saya nggak tahu. Kita nggak harus selalu tahu kok. Nggak tahu tuh nggak apa-apa. Jadi kita keinginan belajar kita ada. Tanggal 17 Venus masuk ke Cancer, meninggalkan Gemini. Jadi kalau kalian selama ini merasa mampu menciptakan nilai-nilai ya, saatnya kalian healing dengan segala persepsi itu.
kalau nggak semua yang di dunia ini kita tahu, banyak kan yang nggak tahunya kok dibanding yang kita tahu, dan itu wajar-wajar aja. Bukan berarti seorang kakek itu tahu segalanya, nggak. Seorang guru tahu segalanya, nggak. Hidup itu guru paling top lah hidup. Jadi kalau kita udah ngerasa tahu, udah saatnya kita mati kayaknya. Gitu. Kalau udah ngerasa udah paling tahu, saatnya dead. Untuk lahir kembali. Artinya hidup udah gak berguna. Gitu. Anyway, tanggal 19 Merkuri meninggalkan Cancer, masuk ke Leo. Kalian lebih merasa nyaman di rumah. Leo buat Taurus ada di rumah keempat, home, family, tradisi. Kalian merasa nyaman di rumah. Kalian sangat lebih ekspresif di rumah. Dengan karakteristik Merkuri di Leo, kalian berkomunikasi apa adanya. Kalian sangat ekspresif. Kalian akan ungkapkan apapun yang kalian rasa. Tanggal 22 matahari masuk ke Leo. Ada pencerahan, ya, ada kebenaran, ya, di home, family, fondasi, dan tradisi. Kalian akan mulai ekspresif, mengungkapkan rasa. Tanggal 28 New Moon di Leo. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mungkin di rumah, entah itu pindah rumah baru, atau mungkin keluarga baru, ada yang mulai married kali. Dan tanggal 28 itu juga Jupiter retrograde di Aries. Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun dia berada, dia akan membesar-besarkan tentang rumah itu. Nah, karena dia ada di Aries, sedangkan Aries itu ada di rumah ke-12 buat Taurus. Rumah ke-12 itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak terdefinisi, gelap. Alam bawah sadar kita, karma, juga tentang spiritual. Hal-hal kegelapan, bahkan rumah sakit, penjara, hal-hal tabu itulah, kegelapan itulah. Retrograde. Jadi Jupiter retrograde di Aries. Retrograde itu energinya adalah kita flashback, ya, flashback in time. Coba untuk merenungi, ya, untuk mengevaluasi, ya, karena Jupiter itu juga karma spiritual. Jupiter itu juga ya karma spiritual, maksudnya berkah spiritual. Jupiter itu bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita yang mungkin masih gelap. Jadi karena Jupiter di situ di rumah ke-12 kalian, yang dibesar-besarkan adalah pengalaman-pengalaman kalian, kegelapan-kegelapan kalian, kesengsaraan kalian, kesulitan kalian, karma kalian, bahkan hal-hal spiritual kalian. Kalian dapat The Chariot. Kalian diminta untuk bisa mampu mengendalikan diri kalian sendiri, menguasai sisi terang dan sisi gelap kalian sendiri. Dan dengan begitu kalian akan bisa moving forward. New Moon di Leo. Jadi ini juga kaitannya dengan rumah.
home, family, and tradisi. New Moon di Leo. Dan juga wanita yang penting dalam hidup kalian, entah itu ibu, kakak, adik, wanita, saudara, anak. Sangat emosional. Alright, tanggal 31 Uranus konjang North Nodes dan konjang Mars di Taurus. Oke. Uranus itu tentang keunikan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri, dan sifatnya berontak. North Nodes itu fokus ke depan kita 2 tahun ke depan. North Nodes itu ada di Taurus juga. Mars juga di Taurus, nilai, determinasi yang tinggi. Tindakan-tindakan kita itu semua selaras nggak dengan jati diri kita, dan fokus kita ke depan 2 tahun ke depan. Tentang citra diri kalian sendiri. The Lovers. Kalian masih bingung kayaknya. Kalian masih bingung. Ini gue harus gimana sih? Apa yang kalian rasa? Bukan apa yang kalian harus menjadi, tapi apa yang kalian rasa. Karena sejatinya itu ada di rasa. Kalian mampu kok menciptakan itu. Masalahnya adalah kalian masih belum tahu bagaimana merasa. Alam bawah sadar kalian, death. Untuk mendapatkan kebebasan itu kita harus meninggalkan yang lama, yang sudah nggak selaras lagi dengan kita. Ini energinya Pluto di Capricorn, di rumah ke-9 tadi ya, ada energinya Mars di Taurus. Tindakan-tindakan apa yang kalian akan ambil? Sikap yang bagaimana yang akan kalian pilih? Kalian harus bersikap apa? Oke? Untuk merealisasikan perubahan-perubahan itu, transformasi dalam hidup kalian. Oke, kartu terakhir dari Universe Tarot. Satu kartu aja petunjuk untuk Taurus di bulan Juli. Dari semesta, apa sih? The healing occurs when I give myself permission to feel. Whatever feelings live below the triggers. Itu kata-kata terakhir sih. Jadi the healing proses healing itu, proses penyembuhan itu, pemulihan itu akan ada, terjadi ketika ketika kalian memberi diri kalian sendiri izin untuk merasa apapun perasaannya. Jangan mudah ke trigger, jangan mudah terkompor. Coba di screenshot supaya bisa di zoom dan baca sendiri. Oke? Semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu lagi, dan kalau memang resonate jangan lupa untuk like, comment, and share.